walaupun dulu sebagai pelajaran bagi kita semua, Allah itu tidak serta-merta mengharamkan minuman keras. Ada 3 masa, 3 tahapan kalau para ahli tafsir mengungkapkan itu. Pertama, melihat efek negatif dari minuman keras ini, mulai orang bertanya kepada Nabi kita, "Ya Rasul, apa sih hukumnya minum khamr ini?" Maka turun firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan perjudian. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, fihima ithmun kabir. Di dalam minuman keras dan perjudian itu dosanya besar, kerusakannya besar, akibatnya buruk. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Masih begitu kalimatnya, Pak. Kayak togel kan nggak langsung haram sih, ada prosesnya itu. SDSB halal dulu kan, baru kemudian sekarang haram pakemnya begitu. Ada mafsadatnya, ada dosanya, ada juga manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Lalu Allah tegaskan, dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Mula-mula diberi pencerahan sedemikian rupa. Baru kemudian pada fase kedua, Allah mulai menegaskan larangan, tapi belum pakem banget. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabok. Dulu waktu minuman keras belum diharamkan, sebagian sahabat yang masih minum khamr mau sholat teler, Pak. Maka bacaan sholatnya kacau amburadul. Mau mendirikan sholat teler. Maka Allah berfirman, kalau bahasa kitanya begini, tuh yang mabok-mabok jangan dekat-dekat sama sholat. Mulai sahabat mikir, kapan nih maboknya, minumnya biar bisa sholat. Kalau minumnya maghrib, waduh, isya nggak sholat nanti. Kalau minumnya zuhur, nganggu kerjaan. Asar nggak sholat, maka mulai orang ngatur waktu minum. Kalau pengen mabok malam sajalah. Begitu bangun subuh, pilihannya begitu. Maka kemudian baru masuk fase yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, innamal khamru, sesungguhnya semata-mata. Jadi bukan innal khamro, Pak, bukan. Innamal khamru, sesungguhnya semata-mata pasti khamar. Satu, wal maisiru, perjudian, wal ansabu, menyembah berhala, wal azlamu, mengundi nasib, rijsun, perbuatan keji dan menjijikkan, min amali syaiton, dan perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhi keempatnya itu, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Itu ayat yang pasti pakem haram minuman keras, perbuatan yang menjijikkan. Jadi ada mekanisme, memang mekanisme dari Allah untuk mengharamkan minuman keras. Yang udah pasti haram saja begitu, Pak. Kalau sekarang udah jelas kan, karena sudah turun ayatnya, penegasannya, maka minuman keras hukumnya haram. Walaupun cuman sedikit. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.
banyaknya haram, maka sedikitnya pun dikatakan haram. Sama kayak babi kan? Babi itu haram. Walaupun sedikit ya tetap haram juga. Walaupun kalian jelas kalau minuman keras karena mabok. Kalau babi itu Pak, tak dijelaskan kan apa sebabnya babi diharamkan. Katanya di babi ada cacing pita. Tapi banyak babi yang nggak punya cacing pita. Jadi kalau karena cacing pitanya ya nggak ada cacing pita jadi halal nantinya. Tapi jawaban yang tepat, babi haram karena Allah yang mengharamkannya. Itu jawaban orang beriman. Ngapa babi haram? Ya karena diharamkan Allah. Tugas kita sami'na wa ata'na, mendengar dan taat saja. Adapun alasan cuman penguat saja. Kayak contoh misalnya Syekh Muhammad Abduh mengungkapkan babi itu jadi haram karena, tapi ini ilmu hikmah bukan hukum ya. Karena ada 10 babi jantan, 1 babi betina, maka babi betina dikeroyok 10 babi. Giliran Pak. Bedakan sama ayam. Ada 1 ayam betina, 2 ayam jago. Ayam jagonya berantem dulu demi mendapatkan ayam betina. Itulah mengapa bapak-bapak ini kalau bininya digoda orang marah. Karena bapak-bapak makan ayam soalnya. Ada rasa cemburu kan? Coba jajal kalau bapak-bapak makan babi ya. Saya khawatirnya bini digoda orang, ya udah kalau lo pengen nyicip bini gua. Nah, karena makan babi kan. Cobalah budaya di barat itu Pak, budaya tukar pasangan. Lagi bosen nih sama bini sendiri, dipinjem ke orang bininya, dipinjamkan. Tukeran bini, Allahu Akbar. Ya mungkin gara-gara kebanyakan makan babi yang sedemikian rupa. Selanjutnya ada hikmahnya. Ada kisah tentang ulama besar namanya Barsiso. Tentang Barsiso. Ini pernah saya ceritakan kalau tidak salah ya. Barsiso ini ngelihat orang sedang sholat menyembah Allah. Ini kisah zaman Nabi Musa ini. Ngelihat orang sedang sholat khusyuk betul. Oleh Nabi Musa ditegur, mas, sampean kok khusyuk betul sholat. Saya saja orang alim bahasanya dan rajin ibadah nggak sekhusyuk kamu sholatnya. Kata orang ini, saya khusyuk sholat karena saya ingat dosa-dosa saya. Dulu saya ahli maksiat, sekarang saya sudah tobat. Setelah saya tobat, ibadah saya khusyuk dan tiap kali ingat dosa saya nangis, kata dia. Coba Tuhan Anda jajal bikin maksiat, nanti mungkin bisa khusyuk kayak saya sholatnya. Pikir Ustadz Barsiso ini Pak, iya juga ya. Dia mau kemudian ngajak diskusi, kira-kira apa mas maksiat yang mesti saya kerjakan. Gini saja kata si fulan ini, kamu membunuh orang, nanti habis membunuh orang kamu tobat. Rasa tobatnya luar biasa. Tidak ada yang bisa merasakan sensasi nikmatnya taubat kecuali orang yang pernah berbuat maksiat. Kata Ustadz Barsiso, nggak berani gua. Jangankan nyawa manusia, nyawa nyamuk aja saya nggak berani bunuh. Saking pengasihnya orang ini. Ya sudah kata si fulan ini, kalau begitu kamu zina sajalah. Kan enak kalau zina, nggak perlu ngebunuh orang. Nah apalagi yang kedua tuh, kalau cewek yang gua ajak zina cerita, rusak reputasi saya. Kata si fulan ini, gini aja mas, gini saja tuan, agar anda aman, tidak merugikan orang, minumlah khamr, minuman keras. Kan nggak ngerugikan orang, beli pakai duit sendiri. Kata Barsiso, iya juga ya. Duit gua, yang mabok juga gua.
hitungannya maksiat juga. Akhirnya dia putuskan ngambil maksiat yang ketiga ini. 1, 2 dia nggak berani. Yang ketiga, minum dia khamar, mabok. Begitu mabok hilang akal sehat, hilang kontrol diri. Ada cewek lewat, muncul syahwat, maka digodanya untuk berzina. Si cewek nggak mau, dipaksa, diperkosa. Selesai memperkosa, mulai dia cemas. Kalau cewek ini ngelapor, apa jadinya saya? Akhirnya si cewek dicekek oleh barsiso biar nggak ngelapor. Gara-gara minuman keras dia berzina, bahkan memperkosa. Dan bahkan gara-gara minuman keras dia bahkan membunuh. Itulah bahaya minuman keras. Maka nggak ada pilihannya, Pak. Minuman keras itu harus diharamkan. Dan kalau bisa ini harus bisa ya, pemerintah kita jangan ngambil pajak dari minuman keras, biar berkah. Saya mikir, ngapa DKI Jakarta itu banjir terus, kerugiannya kan triliunan. Mungkin ada sebab spiritualnya, karena Jakarta itu, Pemda DKI Jakarta punya saham di perusahaan Bir Bintang yang royalti itu kalau nggak salah sampai 100 miliar per tahun. Masya Allah. Pantesan Jakarta banjir terus, nggak selesai-selesai ya. Ya mungkin ada sebab spiritual begitu, ada mungkin. Boleh jadi kan? Kita dapat dikit tapi ngebuangnya banyak. Dapatnya 100 miliar, ngebuangnya 1 triliun. Cobalah pemerintah kita itu ya kan, kita ini mayoritas muslim, mikirlah ke sana gitu. Oke, kita nggak ngelarang non muslim untuk minuman keras karena di agama mereka nggak haram kan. Mungkin kita kiaskan dari babi tadi itu. Tapi saya pikir mengambil keuntungan dari minuman keras nggak baik juga lah. Bahasanya begini, masuknya sekarung, keluarnya 2 karung. Khawatirnya sedemikian rupa, keluarnya bocornya lebih banyak. Kan bencana itu boleh jadi karena hal-hal yang seperti itu kan, bencana itu Pak. Walaupun begini, kita ini itulah bahayanya sumbu pendek ya Pak, gampang tersulut. Padahal sebetulnya di Indonesia ini kan legalisasi minuman keras sejak zaman Belanda, masuk ke zaman NKRI Soekarno gitu, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, absen presiden ya Pak, SBY gitu, sampai Jokowi. Itu nggak ada yang mencabut legalitas minuman keras, semua membolehkan. Saya pikir sampai hari ini belum ada presiden atau calon presiden yang berani nutup semua pabrik minuman keras itu. Nunggu saya jadi presiden dulu ya. Waduh, kalau saya jadi presiden, Mang Muslim langsung jadi menteri aja Mang. Menteri perdagangan ya. Ustadz Solihin menteri agama ya. Subhanallah, ngayal Pak. Ya kalau saya jadi presiden saya nggak mau dosa. Saya pasti tutup itu pabrik minuman keras. Ya ilegal aja merekanya gitu. Tapi saya nggak mau izinkan. Itu yang jadi persoalan. Karena ini masalah bangsa kita sebetulnya. Toh apa untungnya minuman keras kan? Ya kalau alkoholnya iya kebutuhan medis kan. Yang buat minum-minum itu nah, buat diskotik sebagainya kan efeknya negatif semua. Itu apa untungnya coba? Nggak ada untung sama sekali. Cuman kata ini sumbu pendek, sebetulnya pemerintah itu, Jokowi itu bukan melegalkan minuman keras kemarin. Perpres itu kalau memang betul disepakati Pak, itu merugikan semua pabrik minuman keras itu. Karena ngapa? Di perpres itu jelas sekali, industri minuman keras itu hanya boleh di 4 daerah. Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua saja. Makanya dipancing orang Islam biar menolak perpres itu. Ya, kesempatan, padahal itu kerjaan pengusaha minuman keras. Dengan cara kita menolak itu, mereka tepuk tangan sekarang. Sudah disebutkan perpresnya, tepuk tangan. Itulah payahnya kita ini netizen Indonesia itu, nggak membaca dulu apa isinya. Kalau saya memang nggak tahu menahu awalnya Pak, tapi saya cari informasi, begitu dapat informasi itu ternyata itu aturan investasi minuman keras. Ternyata perusahaan peredaran perdagangan minuman keras itu hanya boleh di 4 provinsi saja se-Indonesia ini. Di provinsi yang Islamnya minoritas, mayoritas non-Islam. Tapi karena kita udah kadang rame-rame ya, pemerintah takut blunder, cabut dah hari ini. Subhanallah. Padahal itu memang sampai detik ini belum ada presiden yang berani buat aturan tutup pabrik minuman keras. Belum ada. Ya, kedepannya saya yakin ada. Cuman saya pikir perpres itu sebenarnya kalau begitu memang bunyinya langkah maju itu. Setidaknya langkah maju. Akhirnya nanti begini Pak, ada yang bikin miras dipanjang, tangkep. Karena enak kan? Karena bukan di wilayahnya. Lo kalau pengen bikin miras, bikin di Bali, bikin di NTT. Cuman 4 provinsi saja. Peredaran bebas, misalnya dijual di Alfamart, Indomaret misalnya. Ini masalahnya toko-toko minimarket itu kan masih bisa jualan sekarang di kota-kota ini atas nama peraturan kan. Kalau itu disetujui, toko-toko minimarket nggak bisa buka lagi, jual lagi tuh. Kalau dia di Bandar Lampung, karena bukan wilayah peredarannya. Cuman tadi begitu keluar di blow up, mulai se-Indonesia, termasuk para ustadz, ngomporin jamaah tolak itu semua. Ya cabut perpresnya. Ini memang penting sekali kita meninjau ulang, dibaca dulu apa isinya gitu. Karena sebetulnya belum ada presiden yang berani mencabut legalitas minuman keras, belum ada. Jadi sekarang ini pemerintah itu bukan melegalkan minuman keras. Karena minuman keras memang sudah legal sejak zaman dahulu kala. Zaman Belanda, dari zaman Pak Soekarno sampai zaman sekarang memang sudah legal. Tapi tidak ada aturan yang membatasinya. Maka dibuat pembatasan. Mulai pabrik-pabrik minuman keras ngomporin orang-orang Islam. Tuh lihat tuh. Hanya terpaksa perpresnya dicabut. Subhanallah. Walaupun mudah-mudahan lah kedepannya saya berdoa lah Indonesia ini suatu hari nanti dipimpin presiden yang mau mencabut legalitas minuman keras. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi memang hikmahnya bagi kita ternyata memang cepat menyimpulkan informasi yang kita belum tahu isinya itu memang berbahaya juga. Malah tidak produktif juga menurut saya, tidak manfaat juga. Ujung-ujungnya kita juga yang akan dirugikan pada akhirnya. Tapi peringatan buat para pemimpin bangsa memang boleh jadi salah satu sebab mengapa Indonesia banyak bencana, karena mungkin kita pendapatannya ada yang dari jalur tidak halal. Salah satunya ngambil pajak dari minuman keras. Mungkin sedemikian rupa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan Pak. Pertanyaannya